Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali lagi di ruang seni dan budaya. Tentunya tadi kita sempat menjelaskan, tadi juga ada poin ekspresi. Itu seperti apa Pak Iin? Ya, ketika anak-anak menghafal cerita, kemudian dia mau mempraktekannya, ketika ekspresi misalnya ada dia bernarasi misalnya, bagaimana cara dia membawa cerita itu ke dalam satu kesedihan. Tetapi ekspresinya nggak sedih. Teman-teman, ada nenek-nenek sedang bersedih. Tapi kan mukanya senang dan nadanya juga senang gitu. Ada nenek-nenek sedang bersedih. Apalagi dia tambah ketawa. Nah, itu berarti nggak ekspresi. Bagaimana cara dia kalau dia ekspresif dan memahami ceritanya, maka dia membawakannya dengan penuh penghayatan. Ada nenek-nenek sedang bersedih. Jadi mukanya dan bahasanya mengikutin. Ada lagi mungkin sedang ketika marah. Ada seorang raja marah mendengar apa yang dilaporkan oleh panglimanya. Wahai panglima, misalnya. Tapi kalau dia tidak menguasai ceritanya, nggak ada ekspresinya paling. Kemudian raja itu marah. Mengatakan kepada panglimanya, wahai panglima, bagaimana kerjaanmu? Kenapa penjahat bisa masuk? Maka raja itu pun marah. Kan ekspresinya nggak sesuai. Jadi flat ya? Ya, flat ceritanya. Maka yang harus dikuasai anak-anak itu tadi menghafal, menghayati ceritanya, baru bisa mengekspresikan. Ini kayaknya memang prosesnya nggak cukup panjang ya, karena panjang. memang anak-anak itu harus penyesuaiannya udah beda gitu, memang harus pelan-pelan. Ketika belajar kayaknya udah umur 10 tahun kayaknya. Ada mungkin dari 7 tahun sudah bisa. Bahkan kalau dari kecil itu lebih enak. Sudah ada. Maksud saya tuh dari dia umur 5 tahun belajar menghafal, baru naik lagi intonasi sampai udah gede tiba-tiba. Karena prosesnya memang luar biasa ya. Dan anak-anak masing-masing cara menghafalnya beda ya. Beda. Ada yang cepet, ada yang lama. Iya, betul. Ada yang dia tuh nggak perlu dihafal. Jadi cukup dibaca, dia langsung memahami ceritanya. Jadi ceritanya pakai bahasa dia sendiri. Iya, betul. Udah bisa improve sendiri dia bisa ya? improve sendiri. Jadi dia paham ceritanya, alurnya seperti ini, maka dia tidak saklek dengan buku itu. Walaupun dia membaca buku, mengumpulkan teks ketika lomba, tapi dia tidak sama dengan teksnya. Tapi alurnya sama. Sama. Iya. Wow, tapi itu berbeda-beda lagi. Berbeda lagi ini ya. Semuanya. Udah yang tingkat tinggi itu anaknya. Lain ke TK dia. Kayaknya dia memang udah punya bakat kayaknya ya, Iya, menurut betul. dari lahir ya. Nah kalau misalnya tadi sempat Pak Masri gitu ya menjelaskan, kalau untuk anak-anak itu di 7 menit kita mendongengkan kepada mereka. Kalau di atas itu 8 sampai 10 di 10 menit ya Pak betul, ya. Nah tapi selama 7 sampai 10 menit ini, apakah mereka mendengarkan dengan baik ataukah mereka masih ada nih bentrok sana bentrok sini pemikirannya dan obrolannya? Oke. Untuk yang anak-anak TK ya ada aja. Jadi kadang-kadang dia bertanya lagi malahan. Pas kita ada suatu cerita ini, Pak Guru, cerita kami itu kemarin ada juga nenek kami itu tepuk satu umpamanya. Jadi balik lagi dia mantap. Duduk yang rapi. Nah, jadi kita bermain, ini lagi ada lagu-lagunya, kita buat juga macam-macam gerakan. Jadi supaya anak itu kembali lagi dia fokus. Tapi kalau kita terus bercerita lagi terus itu sampai 7 menit tadi bosan dia. Bosan dia. Jadi ada satu kita ajak bermain dan tepuk-tepuk. Semoga dia tidak ini, atau gantian ya, Pak Guru bercerita dulu, nanti baru anak-anak nanti bercerita juga. Oke, katanya seperti itu. Kalau untuk anak TK kan
Benar, Ya. tentunya 7 menit ini bukan waktu yang cepet Iya, ya untuk betul. anak-anak untuk diam mendengarkan gitu. Iya. Pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan atau betul. mungkin jawaban-jawaban Iya, dari kita. celote-celote dia. Karena kalau anak-anak itu kan lucu banget ya Betul, mereka iya. ya dan tidak bisa nih Kalau mendengarkan. SD masih enak mah, masih Benar. baca itu baca dikondisikan gitu. Kalau di bawah 5 tahun Iya, itu lebih betul. repot lagi kayaknya ya. Nah juga mengenai mendongeng sendiri nih. Ini kan mendongeng ini adalah salah satu cara atau metode kita menyampaikan Pesan, ya. atau kita mengajarkan anak-anak melalui sebuah metode bercerita ini. betul. Nah, tapi apakah ini mendongeng ini termasuk dari bagian literasi, Pak? Betul. Dari Pak Yemsen. Tentu ya, karena dengan model-model literasi itu kan banyak. Ada yang membaca, ada yang berbicara juga. Tentu mendongeng ini masuk ke sebuah ranah literasi juga. Karena literasi minimal anak-anak bisa mendengar bercerita. Kemudian yang menceritakan juga dia bisa menyampaikan pendidikan melalui ceritanya. Dan pasti orang yang bercerita ini membaca juga. Iya. Membaca literasi dari literatur dari yang lain, kemudian dia bisa mendapatkan referensi, kemudian dia menceritakan apa yang dia dapat. Kalau bisa disampaikan malah justru salah satu yang literasi yang menarik ya bercerita dan mendengarkan cerita. Iya. Jadi pelan-pelan gitu Pelan-pelan. ya tentunya. Tidak yang saklek banget nih buka buku gitu ya, tapi dengan bercerita ini. Nah tapi kalau misalnya dari pengalaman Bapak-Bapak sendiri nih kayaknya yang sudah punya anak di rumah ya. Apa sih kalian bagaimana sih mungkin mengajarkan kepada anak-anak untuk menyukai dunia dongeng ini? Mungkin dari senior dulu terlebih dahulu nih ya. Iya. Ya. Kalau saya dulu, saya kenalkan pada anak-anak masih kecil ya, belum TK dan sebagainya, masih belum bisa baca dan sebagainya, kita carikan buku-buku yang bergambar yang menarik gitu kan. Gambar-gambar menarik kita kasihkan. Kalau dirobek saya lem lagi ini kan supaya dia tertarik. Kemudian dia kadang-kadang dia membaca gambar, bukan membaca yang isinya. Ini nenek ini sedang jualan, padahal belum tentu isinya itu ya. Karena dia membaca gambar, lain dia membaca nih. Kemudian teknik untuk mengajari dongeng anak-anak TK ini bukan seperti membaca tadi. Ditahan dulu, bukan seperti membaca, tapi seperti apa? Nanti kita akan lanjutkan lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Brendo, Ruang Seni dan Budaya.